Ini Ramadan dikatakan oleh orang-orang bijak adalah anugerah. Tapi maaf, ribuan kali maaf bagi kita orang-orang yang lalai dan lengah akan nikmat Allah berupa Ramadan, maka Ramadan bukan lagi menjadi anugerah, tapi boleh jadi Ramadan akan menjadi fitnah untuk kita. Kenapa dan kapan? Disebabkan Ramadan ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka ini menjadi fitnah. Dan fitnah daripada ini adalah yang paling besar saat Allah lontarkan pertanyaan kepada kita. Karena akan ada itu pertanyaannya. 1446 Hijriah, kata Allah, aku berikan engkau Ramadan. Tahun 2025 kau jumpai Ramadanku. Ayo, kau perbuat apa aja dalam amal ibadah. Kau baca Quran enggak? Kau silaturahim enggak? Kau putar tasbihmu tidak? Kau baca kalimat-kalimat thayyibahku tidak? Kau agungkan asmaku atau tidak? Kau besarkan sifatku atau tidak? Kau tinggikan zatku atau tidak? Allah akan tanya itu. Malunya kita saat kita nggak apik, nggak piawai, nggak cerdas dalam memberikan nilai kemuliaan pada bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan mulia kita, nggak mampu kita untuk mengangkat wajah kita. Saking malunya, tertunduk malu kita di hadapan Allah, nggak mampu untuk kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ramadan udah kita minta kepada Allah dari 2 bulan suntuk sebelum datang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ayyuhas shaimun was shaimat, qaimun wal qaimat, ya mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita senantiasa Allah jaga dan Allah pelihara kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tentukan untuk sama-sama kita menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Raga kita tergerak untuk menuju rumah Allah, kaki kita melangkah untuk menjawab panggilan Allah. Dengan sholat subuh yang kita tunaikan sebanyak 2 rakaat di dalam masjid secara berjamaah, tentunya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap mudah-mudahan bukan hanya sampai subuh ini saja Allah berikan kenikmatan sholat subuh berjamaah, namun berlebih lagi mudah-mudahan pada hari-hari selanjutnya, waktu-waktu berikutnya Allah tetapkan kita sebagai pribadi manusia yang menegakkan sholat.
bahkan sampai kita menjemput hari kematian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melunturkan semangat kita untuk mengabdi kepada Allah melalui jalur ibadah sholat kita. Mudah-mudahan ibadah sholat kita adalah ibadah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada seluruh para jamaah, Bapak dan Ibu, wabil khusus teristimewa kepada para pejuang-pejuang masjid, para seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid. Dalam hal ini dimotori langsung oleh ketua kita Ustadz Sigit, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah teguhkan dan istiqomahkan langkah dakwah beliau untuk tetap memberikan fasilitas dan kenyamanan untuk beribadah jamaah aktif Masjid Jami Nurul Jihad ini, ditunjang dengan seluruh para penasehat dan para pembinanya. Mohon maaf saya nggak sebutkan satu persatu. Ada Bapak Haji Bambang di situ yang gagahnya Masya Allah, biar kata puasa tetap gagah beliau. Kita doakan mudah-mudahan gagah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan program akselerasi percepatan dan peningkatan secara drastis amal ibadah manusia dalam rangkaian amal soleh Ramadan. Itu yang akan saya angkat. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan renungan di pagi hari ini. Apa renungannya? Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa yang pernah kita lantunkan, kita senandungkan. Doa ini menjadi interpretasi harapan dan cita-cita kita saat kita belum memasuki wilayah Ramadan ini. 2 bulan sebelum kita memasuki waktu yang begitu mulia, bulan yang agung, yakni bulan Ramadan, doa kita adalah minta keberkahan pada bulan Rajab, minta berkah pula di dalam bulan Sya'ban. Dan yang tentunya menjadi finalnya adalah kita mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Masih ingat doanya Pak? Bu, masih ingat doanya? Allahumma lakasumtu. Baru sahur tadi, udah mau segera buka iftar takjil aja. Allahumma barik lana fima rozaqtana, sama kayak lakasum tubuh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Indah sangat ini doa. Dahsyat ini uraian kalimat harapan dan cita-cita kita. Luar biasa ini asa kita. Bagaimana tidak kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami dan anugerahkan untuk istri dan anak-anak kami nilai keberkahan dan kebaikan yang banyak sepanjang kehidupan Rajab kami dan sepanjang kehidupan Sya'ban kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan usia kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu bunyi kita punya doa. Paginya kita memohon kepada Allah, siang harinya kita masih bermunajat dengan doa tersebut. Petang harinya, sore hari kita masih memperjuangkan ini doa. Bahkan sampai sepertiga malam bagian akhir Allah berikan kesempatan untuk kita berqiyamul lail. Bahkan kita masih istiqomahkan dengan doa yang sama. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan.
Nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita. Siap tidak siap, mau nggak mau, ternyata doa ini adalah doa yang diizinkan, dikenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Kehidupan kita di hari ke-7 bulan suci Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah. Rajab sudah kita selesaikan, Sya'ban pun kita usaikan. Hari ini kita sudah memasuki pekan pertama pada bulan suci Ramadan. Kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Di saat banyak hamba-hamba Allah dalam perjalanan menuju Ramadan, mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini renungan namanya, Pak. Agar apa? Setiap kita mensyukuri nikmat dari Allah berupa Ramadan. Berapa banyak manusia-manusia yang sampai sejauh ini mereka masih menjadi pribadi yang pandai berdoa tapi tidak piawai dalam mensikapi doanya diijabah, dikabul oleh Allah. Minta paling bisa, memaksimalkan 0. Betul, Pak? Betul, Bu? Saya punya amalan yang agak unik, sepertinya beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Saya itu dengan patokan malam nisfu Sya'ban, biasanya saya hampiri RW saya. Tahun ini tidak tepat pada malam nisfu Sya'ban saya berkunjung ke rumah RW saya. Paling 3 sampai 4 hari lepas malam nisfu Sya'ban saya berkunjung. Saya datangi rumah RW saya. Begitu saya ada di gerbang rumah beliau, saya masuk lalu kemudian pintunya saya ketuk. Assalamualaikum. Rumah Pak RW, Pak. Saya jawab salamnya, saya beri salam di rumah Pak RW. Ya Ustadz, saya cuma jawab salam, takutnya ini hukumnya fardu kifayah, satu ruangan ini nggak ada yang jawab, dosa semua. Itu namanya Bapak Ibu para jamaah udah pada pinter semuanya. Alhamdulillah. Ya ngerti hukum namanya. Saya ketok pintunya. Assalamualaikum. Yang ketiga kalinya baru ada pergerakan di dalam. Dan itu saya tangkap isyaratnya dari luar rumah Pak RW. Tergeser sedikit hordeng dari balik dia punya jendela. Dalam hati saya, oh ada ini orang. Dibuka, begitu dibuka, yang ngebukain ternyata orang yang langsung saya maksud, Pak RW-nya. Begitu nongol muncul mukanya, saya beri salam lagi. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Sat, ada apa? Tumbenan. Dia bilang begitu. Tumbenan. Iya nih Pak RW, mohon izin pengen ngerepotin Pak RW. Boleh nggak ngerepotin? Boleh Ustaz. Sekali-sekali sih nggak apa-apa, jangan sering-sering. Begitu pesannya RW. Sekali-sekali boleh, tapi jangan sering-sering. Ada apa Ustaz? Masya Allah. Begini Pak RW. Boleh nggak saya request? Apa itu requestnya? Pak RW, minta dong data warga kita yang mati meninggal dunia dalam hitungan 1 Rajab sampai hari ini. H+3 atau H+4 setelah malam nisfu Sya'ban. Dia diam, mungkin mulai mencerna apa yang saya minta tolongkan kepada beliau. Akhirnya nggak lama, beliau langsung balik badan masuk ke dalam. Berat sangka saya, beliau ya menjalankan atau beliau lakukan apa yang menjadi request dan pintaan saya. Betul Pak, ternyata begitu keluar muncul lagi untuk yang kedua kalinya Pak RW di hadapan saya dengan Pak RW membawa berkas. Nih, ini data warga kita yang meninggal dunia. Ini dia Pak RW sambil menyodorkan beberapa kertas data warga yang meninggal dunia. Kan RW megang tuh Pak. Jangankan RW, RT aja kan kita kalau ada keluarga yang meninggal kan lapornya kemana? RT RW, security komplek nggak usah. RT RW. Begitu menyodorkan sambil saya menghitung ada berapa lembar itu. Oh ternyata saya hitung ada 7 lembar. 7 lembar artinya apa? Ada 7 manusia yang Allah gugurkan dalam perjalanan menuju Ramadannya. Masya Allah. Ini Pak RW, warga kita nih. Iya Ustaz, saya tinggal di Kampung Melayu Besar Bu.
Bu, Bu, saya tinggal di Kampung Melayu Besar. RT-nya RT 3, RW-nya 1, nomornya 7A, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsinya Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, kode posnya 12830. Masih ada kode pos, masih ingat saya masih. Alhamdulillah. Ini itu segitu dari 1 rojak sampai sekarang gini hari, iya segitu, masya Allah. Saya lihat satu persatu, saya baca itu namanya siapa, semuanya muslim. Dia tanya sama saya, Ustadz ini buat apa, kebutuhannya apa pentingnya Ustadz meminta data kepada saya. Tuh kata RW saya, masya Allah, kritis RW saya. Apa pentingnya? Wah ini lumayan saya jawab, buat self reminder namanya, self reminder. Pak, ngerti nggak gue ngomong self reminder? Untuk apa? Untuk menjadi pengingat pribadi. Pengingat pribadi. Lumayan juga Pak RW buat renungan saya. Maksudnya saya buka deh. Jadi begini Pak RW. Kita kan punya doa dari Rajab ke Sya'ban, Sya'ban sampai kita Arab masuk nih usia kita ke dalam bulan suci Ramadan. Ternyata apa yang kita mintakan kepada Allah, ini 7 orang juga minta loh kepada Allah. Doa mereka dengan doa kita sama. Harapan mereka dengan harapan kita juga sama. Yang menjadi pembeda cuma satu. Doa kita dikabul, dikenankan untuk ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sementara mereka di stop kenikmatan Ramadan di tahun ini. Mereka gugur dalam perjalanannya. Padahal mereka juga mengharapkan, mencita-citakan, mereka idam-idamkan bahwa Ramadan akan menjadi waktu yang terbaik untuk diri mereka dan kehidupan mereka. Nyatanya Allah tidak berikan itu semuanya. Persis Pak RW saya kayak bapak baru begitu langsung ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah. Bayangkan, ini kita orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah. Gapura Ramadan telah kita masuki bahkan pada pekan yang pertama ini. Ini hari ke-7. Hari keberapa sekarang? 7 kan nih? Ini yang Jumat malam Sabtu tarawih perdana kan nih? Alhamdulillah. Serentak kita alhamdulillah mengawali puasa. Insya Allah nanti makan ketupatnya insya Allah bareng-bareng lagi. Amin ya rabbal. Gimana enak ada masyarakat muslim yang masih tahan haus lapar. Masyarakat muslim yang lainnya udah nyobain sayur godok. Enak tuh. Iya enggak? Betul. La haula wala quwata. Nah sekarang Ramadannya udah ada pada kehidupan kita. Dan kita sudah mencicipi 6 hari berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita baru mengawalinya hari ke-7. Sampai batuk-batuk saya. Ada air jeruk gak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Iya, kalau kuliah subuh begini emang nih nggak ada yang putih bening, nggak ada, yang hitam nggak ada, yang merah tehnya sahinya juga nggak ada. Alhamdulillah. Biasanya Nurul lihat kalau pagi ada roti juga nggak ada nih sekarang. La haula wala quwata. Bu, sampai mana tadi? Sampai batuk kata ibu. Bu, jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang Ramadan ini sudah ada dalam genggaman kita. Apa yang kita akan kerjakan pada bulan Ramadan? Yang Ramadan ini notabene-nya adalah harapan kita, bulan yang kita nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu agar hadir, datang, muncul pada kehidupan kita. Jawabannya cuma satu, maksimalkan ibadah Ramadan pada waktu yang sudah kita requestkan kepada Allah. Wah, ramai di mana tuh? Iklan. Tapi tetap mudah-mudahan perhatiannya kepada saya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini Ramadan dikatakan oleh orang-orang bijak adalah anugerah.
Tapi maaf ribuan kali maaf bagi kita orang-orang yang lalai dan lengah akan nikmat Allah berupa Ramadan, maka Ramadan bukan lagi menjadi anugerah, tapi boleh jadi Ramadan akan menjadi fitnah untuk kita. Kenapa dan kapan? Disebabkan Ramadan ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka ini menjadi fitnah, dan fitnah daripada ini adalah yang paling besar saat Allah lontarkan pertanyaan kepada kita. Karena akan ada itu pertanyaannya. 1446 Hijriah kata Allah, aku berikan engkau Ramadan. Tahun 2025 kau jumpai Ramadanku. Ayo. Kau perbuat apa aja dalam amal ibadah? Kau baca Quran enggak? Kau silaturahim enggak? Kau putar tasbihmu tidak? Kau baca kalimat-kalimat thayyibahku tidak? Kau agungkan asmaku atau tidak? Kau besarkan sifatku atau tidak? Kau tinggikan zatku atau tidak? Allah akan tanya itu. Malunya kita saat kita nggak apik, nggak piawai, nggak cerdas dalam memberikan nilai kemuliaan pada bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan mulia kita, nggak mampu kita untuk mengangkat wajah kita. Saking malunya, tertunduk malu kita di hadapan Allah, nggak mampu untuk kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ramadan udah kita minta kepada Allah dari 2 bulan suntuk sebelum datang Ramadan. Begitu datang Ramadan, hanya kita isi dengan tidur aja. Lepas sholat subuh ada pengajian, digelar itu kajian, tapi dia nggak sempatkan untuk duduk bersama orang-orang yang haus akan ilmunya Allah dan sabda baginda Rasulullah SAW. Dia pulang. Ngapain dia pulang? Barangkali Ustaz, dia tadarus di rumah, ternyata ditarik selimut kok Pak. Dibangunin dengan adzan subuh, zuhur. Kumandang adzan zuhur, akhirnya dia terbangun. Sholat dia. Begitu selesai sholat, pulang dari masjid, dia langsung bismika lagi. Habis selesai, dia tidur, bangun bersamaan dengan adzan kumandang asar. Bergegas dia, sholat lagi di masjid Jami Nurul Jihad. Begitu selesai sholat asar, orang di mana-mana paling enak habis selesai sholat asar itu baca Al-Quran minimal ngabuburit. Betul Pak? Betul Pak? Ini enggak, dia tidur lagi, bangun-bangun, dia kucek-kucek mata. Itu saat orang-orang yang hendak iftar dan takjil sedang berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dia bangun, udah jam segini, kok cepet banget puasa? Palelo, cepet banget puasa. Isi kegiatan Ramadan lo cuma tidur doang. Betul Pak? Betul Bu? La haula wala quwata. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah menjadikan diri seseorang itu menjadi syukur terhadap ibadah Ramadannya. Untuk kurnia Allah yang besar berupa Ramadan, ini yang akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Pandai meminta, tapi nggak cerdas dalam memaksimalkan Ramadan. Ini berbahaya. Saya utarakan ini dan saya saji pada hari ke-7 bulan suci Ramadan, sebab masih banyak hari-hari berikutnya yang belum kita perjuangkan dan akan segera kita juangkan. 6 harinya kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri. Insya ya mumpung masih di pekan awal ini. Kalau kamu dikasih tajuk dan juga judulnya Gaspol Ramadan, jangan kasih kendor, begitulah kurang lebih. Insya Ustaz, tapi kan tidur juga katanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Makanya saya isi kegiatan ini dengan ibadahnya, tapi ibadah tidur Ustaz. Mentang-mentang ngaji dia. Dalil hadisnya yang jadiin pedoman itu gacuan banget Pak. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa katanya itu adalah sebuah ibadah, bentuk pengabdian diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf, cara memahami yang seperti ini pesimistis saya katakan. Pesimistis. Dan bahkan sampai salah memaknainya, tidak dalam memaknai yang benar, tepat, betul. Lantas bagaimana Ustaz cara memaknainya? Begini Bu, naumus shaim ibadah. Dikatakan oleh Nabi bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah.
Betul, saat kapan? Manakala manusia itu apabila dia buka matanya, dia dalam keadaan terjaga, dia bangun, dia tidak tidur. Tapi saat dia melekkan matanya, dia buka itu matanya, namun yang dia lakukan adalah kemaksiatan. Dia tumpuk dosa, lisannya menyayat hati tetangganya, bahkan dia punya perilaku menyindir dan menyinggung saudaranya. Melek, tapi berbuat ulah. Dalam hal ini baru berlaku itu, lebih baik tidur ketimbang melek, akhirnya menumpuk dosa dan kemaksiatan. Allahnya dia maksiati, saudaranya dia rendahkan. Lebih baik tidur. Makanya ibu, kalau jam 1:30 siang diketok pintu kita lihat dari balik hordeng dari dalam rumah kita. Oh, jam itu tuh yang suka ngajakin ngobrolin tentang aib saudara-saudara kita tuh. Oh, ini ratu gosip di komplek kita nih. Lebih baik tinggalkan dan bobok aja ketimbang bukain pintu lalu kemudian akhirnya kita masuk dalam perangkap dan pranknya dia. Trap yang dibuka kita masuk, akhirnya dia tutup, nah sudah terperangkap kita. Ngobrol kesana kemari, akhirnya nilai kesempurnaan kita punya ibadah puasa nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik tidur. Itu disebut manakala, apabila, andai kata, jikalau. Ini kalimat pengandai-andaian. Ya. Tapi sebaliknya, kalau mata kita terjaga, kita dalam keadaan bangun, tidak tidur, tapi karya kita banyak. Kita silaturahim, kita zikir, tasbih, takbir, tahlil, kita puji Rasul dengan sholawat yang begitu banyak. Kita baca itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidangkan untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Karya kita banyak, amal ibadah kita banyak, maka jauh lebih mulia ketika kita hidup, ketika kita terbangun, mata kita terjaga, tapi kita menghasilkan banyak pahala karena sebuah amal ibadah Ramadan kita. Insya ayo deh, mumpung nih kita masih diberikan nikmat Ramadan oleh Allah pada tahun ini. Kalau kita nggak memaksimalkan, tahun yang akan datang 1447 Hijriah, Ramadan tahun 2026 nanti saat Rajab datang, kita minta sama Allah, nih kita lalai, kalau kita lalai. Ya Allah, berikan kepada kami berkah Rajab, berkah Sya'ban, sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Nyatanya Allah lihat kualitas kita minim, cemen Ramadan kita dengan amalan-amalan yang sangat sedikit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendengar doa kita di tahun yang akan datang, biar kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan lagi, dan Allah punya catatan atas tahun ini Ramadan kita yang sekarang, Allah katakan enggak, tidak akan kuberikan lagi. Ramadan yang tahun lalu aja kau sia-siakan, kau buang begitu aja setiap waktunya. Tidak ada torehan pahala yang kau perbuat, tidak ada amalan yang kau lakukan. Karenanya saat kita meminta ternyata doa kita tidak diperkenankan oleh Allah. Artinya apa? Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Maksimalkan. Jadi manusia yang pandai untuk bermuhasabah diri. Kenapa Ramadan masih tetap diberikan oleh Allah untuk kehidupanku sampai saat ini? Kalau orang-orang yang kurang dan kering amal, mereka akan jawab, oh ternyata Allah berikan kepadaku ini Ramadan agar aku terus bisa menambahkan dan tingkatkan, memajukan nilai kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kami, karena memang Allah masih cap kami sebagai orang-orang yang sedikit dan enteng timbangan kebaikan kami. Dengan adanya Ramadan berarti kalau begitu Allah buka peluang selebar-lebarnya untuk kami beratkan nilai kebaikan kami. Kalau begitu Ramadan saya akan kerjakan berbagai macam rangkaian amal ibadah untuk Allah pada bulan Ramadan ini. Cakap nih manusia. Bijak ini, cerdas ini seorang muslim atau muslimah. La haula wala quwata. Dan saya tawarkan kalau ibu mau mempercepat dengan satu ibadah, kemudian potensinya adalah menghasilkan banyak pahala. Dari sebuah amal yang satu, menghasilkan banyak pahala. Ini saya sebut dan saya kasih judul dengan istilah akselerasi peningkatan secara cepat pahala.
pahala yang mampu kita hasilkan. Caranya apa? Yang pertama adalah banyak baca Quran. Di hari ke-7, barangkali ada saudara kita yang bahkan jangankan bilangan juz ke-5, juz ke-6, juz ke-7, Fatihah di dalam Al-Qur'annya pun belum terucap, belum terbaca. Bahkan sampai hari ke-7 masih ada saudara kita yang masih nyari Al-Qur'an saya mana, temani aja lu. Ya bu, ayo ibu bapak tunjuk tangan. Siapa yang sudah menghatamkan sebanyak 4 kali pada hari ke-7 Ramadan ini, angkat tangan. Saya udah siapin kupon buat ibu dan bapak umroh. Ada nggak? 4 kali khatam, 4 kali khatam. Ini buat ukuran saya, berarti kalau udah 4 kali khatam berarti mengalahkan saya, begitu maksudnya. Ada, ayo coba tunjuk tangan. Ayo. Nggak ada. Kirain saya itu tunjuk tangan Pak Budi, nggak taunya sambil ambil video Pak Budi. Kirain mau tunjuk tangan Pak Budi. Masya Allah. Ayo, ada bu? Nggak ada. Yang 3 kali khatam, 2 kali khatam. Hari ke-7 baru sekali khatam. Ada? Ada ibu yang di sana. Tapi umrohnya nggak saya kasih, berlakunya cuma 4 kali khatam. Alhamdulillah. Nggak dari pengurus, nggak dari saya sendiri. Kalau ada yang 4 kali khatam berangkat umroh, insya Allah lepas Ramadan setelah Syawal berangkat umroh. Nyatanya nggak ada. Saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kok bisa disebutnya sebagai akselerasi, program percepatan untuk kita tambah pahala dengan satu amalan yang Ustaz sebutkan adalah baca Quran? Iya, karena satu hurufnya kita baca itu menghasilkan 10 kebaikan. Dan itu perhitungan konsep di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, infinity kita anak sekarang. Jebol hitungan dan angka. Kalkulator malaikat untuk menghitung berapa banyak perolehan pahala yang dibuahkan oleh seorang hamba Allah, peserta Ramadan, tetamu Ramadan, dia isi kegiatan dengan membaca itu Al-Quran, maka demi Allah, malaikat sendiri seolah-olah berbicara, saya sendiri nggak ngerti berapa perolehannya, hanya Allah dan hambanya yang membaca Al-Quran yang mengetahui berapa banyak pahala Allah salurkan untuk orang tersebut. La haula wala quwata. Satu huruf di luar Ramadan 10 kebaikan. Masuk Ramadan kan akumulasi tinggi, lipatan ganda yang Masya Allah bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini setiap kita punya amal ibadah. Puasa ini Pak, Masya Allah, dahsyat deh, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah, hadis qudsi Ustaz, kok bisa? Bukannya Allah, firmannya Al-Quran. Ya, ini kita orang yang ngaji. Kalau Allah menyatakan pada hadis qudsi, bukan hadis nabawi. Sebab hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi yang membuat redaksi dan mengucapkan, menuturkan kalimatnya adalah Rasul. Kalau Al-Quran makna dari Allah, yang menyampaikan langsung Allah. Kalau hadis nabawi makna dan lisannya dari Rasul. Paham? Quran ada hadis nabawi, di tengah-tengahnya ada hadis qudsi. Oleh karenanya para da'i, para guru-guru kita ketika menyunting hadis qudsi, mengungkapkannya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbi. Ada tambahan fima yarwi an rabbi. Berkata Rasul sebagaimana yang dimaknai oleh Tuhannya. Tuh hadis qudsi namanya. Ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ucapannya Allah? As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, yang mempersembahkan adalah makhlukku, ditujukan persembahan ini hanya untukku, murni untukku, kata Allah. Lagi-lagi tandai itu, tidak oplosan pertalite pertama, murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat buat kita, biar alam barzah kita terang. Infak sedekah supaya nikmat alam barzah kita. Kita tahajud biar nggak gelap, kita punya nilai alam kubur kita. Kita santuni anak yatim biar hajat kita semuanya mulus, moncer tanpa ada kendala apapun. Jadi setiap ibadah kita nyatanya adalah kembali untuk kita.
Tapi hanya satu ibadah yang itu adalah murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ibadah puasa. Makanya ibadah puasa dilihat dari fisiknya, masya Allah, lagi-lagi masya Allah. Nggak bisa kita lihat orang jalan sempoyongan, jam 2 siang orang jalan sempoyongan, lihat bibirnya kering, pecah-pecah. Terus kita bilang, oh mungkin saudaraku sedang berpuasa. Belum jaminan, Pak. Belum jaminan. Kalau ada ngelihat kita saudara, oh lagi ruku, oh dia sujud, oh berarti lagi sholat. Betul. Fisiknya kelihatan dia lagi sholat, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya. Trommel datang di hadapan kita, kita sisihkan uang, ambil uang dari saku kita masukkan ke trommel kita. Kelihatan, oh saudara kita sedang infak dan sedekah itu. Betul. Tapi kalau ibadah puasa, bisa enggak kita melihat dan menjaminnya bahwa, oh orang ini sedang berpuasa. Lagi puasa tetap kita pakai masker, kelihatannya semuanya sih lagi tahan haus, lapar. Begitu ditarik ke bawah sedikit maskernya, lagi ngunyah bakwan, bibirnya berminyak. La haula wala quwata illa billah. Yang tahu hanya Allah. Makanya Allah katakan puasa itu dipersembahkan untukku dari hambaku, dan aku langsung yang akan memberikan perolehan pahalanya. Sampai malaikat pun gak ngerti cara menghitung Allah untuk pahala saudara hambanya. Jadi antara kita sama Allah itulah pahala kita, tanpa dengan yang namanya wasilah malaikat. La haula wala quwata. Makin baca Al-Quran deh banyak-banyak, masya Allah. Udah sekali khatam, lanjut lagi. Jangan cepat puas sekali khatam, baca lagi, ulang lagi. Dan tolong Bapak Ibu, saat membaca Al-Quran di rumah kita, agar anak kita melihatnya. Dan ini sebagai takdib pendidikan buat anak-anak kita. Ini istirahatkan dulu ini. Biasanya di luar Ramadan, melek mata yang kita cari ini, betul. Mau tidur aja masih kita sempatkan. Apa iya ada pesan terakhir sebelum saya pejamkan mata? Perut mules, mau ngajakin ke kamar mandi. Ada orang-orang yang masih sempatnya cari ini untuk dibawa ke kamar mandi. Lumayan, di bilik termenung, kalau dalam bahasa Malaysia kan begitu ya. Toilet itu bilik termenung, bisa sambil lihat ini, medsos dan lain-lain. Sekarang bulan Ramadan coba, tidak talak bain, tidak. Kita masih butuh ini untuk komunikasi silaturahim dan yang lain-lainnya. Tapi paling tidak dominankan Al-Quran berbanding dengan HP kita. La haula wala quwata illa billah. Sambil menanti apapun kita sempatkan baca Al-Quran. Quran harus disempat, jangan ya cari sempatnya aja. Enggak, paruhkan waktu kita agar sempat kita baca Al-Quran. Betul ya Pak? Kalau enggak di bulan Ramadan, kapan lagi kita mau menjadikan momentum Al-Quran? Mumpung di Ramadan momentum Al-Quran. Di mana-mana saya bilang, kalau bukan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, maaf, Al-Quran seringkali kita cuekin di luar Ramadan. Di luar Ramadan seringkali kita cuekin. Enggak Ustaz, saya baca Al-Quran di luar Ramadan, bahkan kapan Pak? Nanti Ustadz tunggu 40 harian undangan dari tetangga. Itu pun yang kita baca Yasin lagi. Betul. La haula wala quwata. Makin coba baca ya. Jadi keluarga Allah orang yang pandai dan seringkali menyempatkan waktunya untuk dia baca Al-Quran. Rasul yang katakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah memiliki keluarga terdekat dari kalangan manusia-manusia. Allah menganggapnya sebagai orang yang paling terdekat. Dari satunya Allah itu dari bangsa manusia adalah keluarganya Allah. Saat Nabi katakan demikian, akhirnya sahabat-sahabat Rasul bertanya, Man hum ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa mereka orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah? Jawaban Rasul apa Pak? Ahlul Quran, ahlullah. Mereka orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah adalah orang-orang yang menjadi ahli Quran. Bacaan Qurannya banyak, bahkan dia pelajari isi kandungan Al-Quran. Dia paham apa aja pesan-pesan dari Allah di dalam Al-Quran. Dia telaah, dia analisa itu Al-Quran, dia tadaburi itu Al-Quran.
Kalau sudah dia baca Al-Quran, dia pahami isi kandungan Al-Quran, baru muncul yang namanya penghayatan terhadap Al-Quran. Setelah mampu menghayati, asik untuk mengamalkan. Setelah kita mampu mengamalkan, nggak ada beban untuk kita dakwahkan. Betul Pak? Ini 5 kepatutan umat Islam terhadap Al-Quran. Baca, pelajari, hayati, amalkan, dakwahkan. Selesai. Hidup kita aman, selamat, bahagia dunia akhirat. Insya. Jadi cara untuk kita meningkatkan secara cepat nilai pahala dan kebaikan kita di hadapan Allah, jadikan momentum Ramadan ini adalah dalam rangka untuk kita perbanyak bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, program akselerasi ini setelah pendudukan Al-Quran, maka yang kedua saya tempatkan adalah tolong mampukan diri kita untuk menghidangkan sajian iftar dan takjil untuk saudara muslim kita. Si musafir kah? Abang-abang ojek online yang dari saat dia baru selesai nganter konsumennya, customernya, setelah itu bersamaan dengan azan kumandang maghrib, Allahu Akbar, dia bingung, belum belanja iftar dan takjil, apalagi yang dari pagi keluar tapi aplikasinya anyep, nggak bunyi-bunyi, belum dapat customer. Sementara dia harus selesaikan masa perjuangan puasanya hari itu untuk dia. Duit belum pegang karena belum ada customer masuk. Dia mampu saudara kita berpuasa, tapi yang dia nggak mampu adalah untuk membeli iftar dan takjil. Paling cuma 7.000 perak aja. Dia nggak punya uang untuk beli bakwan, tempe, lontong, bihun enak bihun yang di atasnya ada bumbu kacang. Enak nggak Bu? Kebayang nggak sekarang? La haula wala quwata. Dia bisa, mampu dia untuk tahan haus, laparnya. Biasa mentari yang begitu terik siang-siang dia ngaspal, tetap ngaspal. Cari duit nafkah untuk istri dan anak-anaknya, orang-orang tercinta dan terkasihnya. Tapi pada saat adzan berkumandang, seharusnya dia batalkan itu puasanya. Dia berbuka, dia iftar, dia takjil, menyegerakan berbuka puasa. Dia celingak-celingok, ya Allah, mana dia? Ada orang yang ingin berbelas kasih. Ternyata dia melintas Jalan Saharjo, ngelihat ada sayup-sayup speaker, masuk ke Masjid Jami' Nurul Jihad. Begitu sampai dia, oh alhamdulillah, ada hidangan iftar dan takjil. Dia melipir masuk ke wilayah masjid, dia parkir di parkiran yang sudah tersedia. Begitu dia ingin masuk, langsung dipanggil, Mas, ayo sini, belum berbuka, ayo silahkan sini. Ada kurmanya, ada madunya, ada susunya, ada gorengannya, ada kolak biji salaknya. Itu berkah Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan biji salak jadi empuk, Pak. Di luar Ramadan nggak ada yang berani mapak ngunyah itu biji salak. Alhamdulillah. Siapa yang saji? Yang saji dewan pengurus masjid. Siapa yang mendonasikan? Warga sekitar. Ya Allah, terlibat dalam satu kebaikan, banyak tangan dalam kebaikan, maka setiap kebaikan itu kembali kepada orang yang terlibat di dalamnya. Hebatnya ini orang-orang yang mensajikan. Nabi katakan, siapa orang man fatar shaiman, siapa orang yang menyuguhkan, menghidangkan, mensajikan iftar dan takjil untuk saudaranya, maka Allah tentukan apa saja pahala yang sudah ia buahkan di hari itu. Saudaranya yang berpuasa, dia mengumpulkan pahala di hari itu. Barangkali dia berzikir sambil dia ngojek, barangkali dia bersilaturahim ke rumah saudara-saudaranya, ada pahala silaturahim. Bahkan dia baca Al-Quran sambil nunggu customernya datang. Bunyi aplikasi, dia zikir, tahlil, tasbih sampai dia bersolawat. Begitu dia berbuka, atas hidangan yang kita modali, yang kita belikan, yang kita share untuk mereka cicip, maka saat itu juga Allah tentukan itu pahala bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kita yang menghidangkan. Bagi paruh enggak 50%, dia dapat 100%, yang menghidangkan dapat 100%. Di mana ruginya? Keseluruhannya adalah untung dan untung. Yang rugi punya uang banyak tapi nggak mau berbagi. Padahal Ramadan adalah bulan berbagi. Bukan soal kita mesraan di atas sejadah. Secara garis vertikal kita ibadahi Allah terus.
Bodoh amat tetangga mau dia buka dengan air ledeng kerannya. Nggak ada urusan saya dengan saudara-saudara saya yang lain. Yang penting Ramadan saya antara saya dengan Allah. Nggak bisa. Hablum minallah terjaga, hablum minannas nggak boleh patah. Ada amal ibadah, ada amal sosial. Ini yang menjadi sempurna nilai ibadah Ramadan kita. Makanya saya mengajak, ayo lebih tambahkan lagi iftar dan takjil yang kita buat di dalam rumah. Prinsip Ramadan. Apa yang ada di dalam rumah dan bisa dinikmati oleh jamaah masjid dari dalam rumah bawa ke dalam masjid. Dan apa yang ada di dalam masjid jangan biasain bawa pulang ke rumah, itu prinsipnya. Alhamdulillah, Ustadz sayang-sayang bisanya alasannya begitu mulu, sisa mulu. Kalau bisa ada yang di dalam rumah kita bawa ke dalam yang sudah di dalam masjid habiskan untuk orang-orang yang mau ambil manfaat ibadah di sini. Habis selesai tadarus, jangan pakai bilang bersisa. Habis selesai tadarus Al-Quran, orang pengen mindok lagi, keluarin lagi yang tadi masih sisa. Dan tinggal 4 biji tahu begitu, bawa pulang lumayan buat anak bini gue. Jangan. Insya gula yang ada di rumah berlebih, bawa kemari, bisa bikin teh, bikin kopi. Kalau perlu kanan kiri ini sediakan selalu termos. Yang satu kanan kopi, yang satu lagi kiri. Siapapun bebas yang ingin beribadah, yang penting nyaman di rumah Allah, rumah ibadahnya kita umat Islam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita jadikan sebagai prinsip ibadah Ramadan kita di hari ke-7 ini, hari ke-8 sampai kita tutup secara sempurna ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kegagalan, justru Allah cap kita sebagai orang-orang yang berhasil meraih dan menggapai ridho Allah pada bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan selanjutnya kembali Allah pertemukan untuk kita dan kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa ورحمة. اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan bubar dulu karena DKM menyiapkan